Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurusna dengan NIM 181449944. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi data. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Bentuk hubungan sistematis yang tujuannya untuk mengurangi redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan baik. Jika sebuah database belum dinormalisasi, maka kemungkinan akan terjadi 3 hal yang merugikan sebagai berikut. Yang pertama, insert anomali, yang kedua, delete anomali, yang ketiga, update anomali. Insert anomali adalah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Delete anomali adalah penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Pengertian redundansi data dan anomali data. Redundansi data adalah kumpulan data yang sama dalam sebuah database sehingga data yang sama disimpan dalam lebih dari satu lokasi mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Anomali data adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat sesuatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Selanjutnya, tujuan normalisasi. Yang pertama, memastikan kebenaran data dan mengurangi pengulangan data. Yang kedua, membuat tabel yang normal atau baik. Proses normalisasi. Proses normalisasi dapat diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisa berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Dan ini adalah tahap normalisasi. Tahap normalisasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, bentuk tidak normal. Yang kedua, bentuk normal pertama. Yang ketiga, bentuk normal kedua. Yang keempat, bentuk normal ketiga. Yang kelima, voice encode normal form. Yang keenam, bentuk normal keempat. Dan yang ketujuh, bentuk normal kelima. Yang pertama akan menjelaskan bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Data dimasukkan sesuai apa adanya, tidak ada ketentuan yang mengikat. Yang kedua, bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait, dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Yang ketiga, bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua didasari atas konsep full functional dependency yang dapat didefinisikan. Jika A adalah atribut-atribut dari suatu relasi,
B dikatakan full functional dependency terhadap A, tetapi tidak secara tepat memiliki ketergantungan fungsional dari himpunan bagian A. Syarat normal kedua sebagai berikut. Bentuk data memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama. Di sini ada tabel supplier, merupakan tampilan dari tabel supplier, TB supplier yang berisikan data G01 untuk kode supplier dan Gobel Nustra untuk nama supplier. Dan ini merupakan tampilan dari tabel TB barang yang berisikan 3 kolom, yaitu kode barang, nama barang, dan harga satuan. Nah, di sini yang berikutnya adalah TB faktur, merupakan tampilan dari tabel faktur yang berisikan 7 kolom, yaitu nomor faktur, kode barang, kode supplier, tanggal faktur, jatuh tempo, kuantiti, dan total. Selanjutnya, bentuk normal ketiga. Syarat normal ketiga adalah bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Atribut bukan kunci harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan hanya tidak boleh memenuhi ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja. Seluruh atribut non-primary key pada relasi pelanggan dan biaya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key dari masing-masing tabel atau relasi. Nah, di sini ada tabel supplier, merupakan tampilan dari tabel TB supplier yang berisikan data G01 untuk kode supplier dan Gobel Nustra untuk nama supplier, sama seperti pada normal kedua. Di sini ada TB transaksi, merupakan tampilan dari tabel TB transaksi yang berisikan kolom kode barang, nomor faktur, kuantiti, dan harga. TB faktur merupakan tampilan dari tabel TB faktur yang berisikan kolom nomor faktur, kode supplier, tanggal faktur, jatuh tempo, dan total. Ini ada TB barang, merupakan tampilan dari tabel TB barang yang berisikan data kolom kode, nama barang, harga satuan. Yang berikutnya, yang kelima, Boyce and Codd normal form. Hubungan yang sangat erat dengan bentuk normal ketiga pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk normal ketiga. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk Boyce and Codd normal form. Untuk tabel memenuhi bentuk normal Boyce and Codd harus memenuhi dua kondisi berikut, yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga. Yang kedua, untuk ketergantungan apapun A dan B, A harus menunjukkan super key menjadi super key. Boyce and Codd dengan bentuk normal ketiga memiliki perbedaan. Adapun perbedaan adalah sebagai berikut. Pada Boyce and Codd normal form, suatu atribut yang bergantung secara fungsional terhadap primary key mungkin saja merupakan kunci primer bagi atribut yang lain. Pada bentuk normal ketiga, hal ini bisa saja terjadi dan tidak menjadi masalah. 6. Bentuk normal keempat. Bentuk normal keempat terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk Boyce and Codd dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value atribut. Setiap multi-value atribut juga harus merupakan fungsional dependensi. Yang ketujuh, bentuk normal kelima. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsional dependensi, bentuk normal kelima dibentuk berdasarkan konsep joint dependence.
yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi untuk membentuk tabel semula. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.